bangsa Indonesia mengucapkan terima kasih kepada para petani ayam, peternak ayam. Ada nggak disampaikan itu oleh presiden kita yang terhormat atau oleh gubernur kita? Mari kita ucapkan syukur kepada para petani bangsa Indonesia yang masih memberikan makan kepada kita. Dunia tanpa kamera tidak seindah yang kita bayangkan kan, itu ya kamera ya ini. Jadi kakak dibatasi sebenarnya. Ya dalam zaman dulu ilmu melipat bumi ya melipik kan. Teknologi itu dilipat dulu. Ini keluar ke Itu nggak kalau misalnya ini lagi suasana makan di disedikin jadi dibikin apa namanya puisi apa Inspirasi ya. inspirasi gitu. Jadi kan gini nuntut tentang dunia permakanan aja ya. Ya. Orang lupa nyari enak itu lagi-lagi kebentuk gitu kan. Padahal jangan-jangan yang membuat enak makan itu bukan masalah sama apa makannya. Nah, gitu kan. Pikiran kitanya, hati kitanya, jangan jadi kan bikin enak gitu. Karena apa? Cobain aja misalnya ini dengan makanan-makanan yang apalah yang orang bilang mewah atau mahal ya. Tapi kan kalau pikiran kita, hati kita lagi semrawut, bisa enak nggak? tidak. Ya kayak gitu. Jadi jangan-jangan yang bikin senang itu adalah jiwa kita. Ini masih bahasa syariat, masih bahasa lahiriah. Makanya kalau saya itu, saya tidak pernah pusing sama si Mbi, hari ini kita makan apa? Nggak pernah pusing. Justru kalau kita ditarik lebih-lebih ke atas, yang paling pusing itu pertanyaannya, jika hari ini atau saat ini makan kita enak, mampu nggak kita bersyukurnya? Nah, itu yang gampang tapi sulit. Apa yang akan kita lakukan jika saat ini makan kita enak? Bukan masalah sama apanya. Kalau mau pusing, jangan mikirin makan sama apanya. Tapi pusinglah ketika kita tidak bisa bersyukur terhadap apa yang kita makan. Nah, harus ada ucapan terima kasih kepada sang pemberi rezeki. Sebelum kepada yang pemberi rezeki, makanya kenapa kita berdoa, tiba-tiba dalam doa makan kita itu minta ampunan untuk semua orang. Sadar nggak? Ini nasi siapa yang nanam? Jangan dulu ditarik ke Tuhan, kejauhan. Jika ada pedagang tahu nih, hari ini kita tidak makan tahu. Jika tidak ada ayam nih, kita nggak makan dulu. Tapi ada nggak hari ini orang yang mengucapkan di hari kemerdekaan ini Agustus 95 bangsa Indonesia mengucapkan terima kasih kepada para petani ayam, peternak ayam. Ada nggak disampaikan itu oleh presiden kita yang terhormat atau oleh gubernur kita? Mari kita ucapkan syukur kepada para petani bangsa Indonesia yang masih memberikan makan kepada kita. Sebenarnya kan gitu. Orang-orang yang mengisi kemerdekaan baru. Iya. Min, telepon. Pernah nggak kita bersyukur adanya mereka, adanya petani? Ini ngalin telepon. Oh, Saroja. Sini ini. Yang belanja itu, Di Kuningan. belum lagi kearifan lokal kan. Ini kan yang senang itu kan kita bareng-bareng gitu kan, makan bersama. Nah, fungsi makan bersama itu kan satu, tidak ada kasta. Bersama secara makan saling mencicipi, itu kearifan lokalnya. Nah, makan bareng gini itu ya kebetulan kalau di sini sih udah jadi keseharian gitu. Nah, itu kan alas dan piring yang terpisah itu kan membentuk individualitas juga sebenarnya. Ya mungkin sembari kita makan, sembari kita ngobrol ya. Itu kalau untuk pendapat Kang Iung tersendiri, pindahnya ibu kota kita ke IKN ke Kalimantan ya? Gimana tanggapannya tuh? Kalau saya nyaranin, kalau ada biaya dananya, harusnya tuh setiap 10 tahun atau 15 tahun sekali pindah ke kemana gitu, terus keliling. Itu baru keadilan. Nah, ke Irian, Kalimantan, ke mana lah. Pokoknya kalau Indonesia itu ada berapa provinsi sih?
77 provinsi 38. Nah, jadi jangan dulu kiamat lah kalau ibu kota belum pindah ke 38 tempat itu. Jadi sama-sama merasakan ya, keadilan Jadi sosial. saya itu termasuk orang yang setuju jika ibu kota terus berpindah-pindah, tapi dalam pengertian keadilannya itu gitu. Berarti bisa memperbaharui ya dari tadinya. Maksudnya gini, Halo? maksudnya gini ya, kita takut disalahkan, disidang Halo? oleh tempat, oleh alam di akhirat nanti. Nanti Kalimantan bicara, hei bangsa Indonesia, apa sih yang salah dari gua, kata si tanah Kalimantan? Kenapa sih kalian enggak mempercayain, mencoba sekali-kali tanah Kalimantan menjadi ibu kota? Kata Irian Jaya, kenapa sih kalian bangsa Indonesia enggak sekali-kali mencoba tanah kami menjadi pusat kebudayaan Indonesia? Kenapa yang punya hak itu cuma Jakarta doang gitu? Halo, Itu termasuk orang yang setuju dalam pengenalan itu. mangkat gitu. Masalah teknisnya, pembangunan dia dan lain-lain yang suka dibahas di dunia maya itu urusan lain. Itu mah gitu, masalah pengurusan mah. Tapi ini kita sih masalah tapi itu tidak masalah. Tidak masalah. Cah biar bisa nge-WA. Kalau berbicara masalahnya saya nggak peduli mau di Jakarta mau di Kalimantan, toh saya udah punya dalam tanda petik saya punya negara sendiri. Toriko Sawahia. Negara Toriko Sawahia. Main sepeda yuk. Oh, negara studi banding ke sini harusnya ya. Yang saya masalahin itu bukan masalah Kalimantan, Jakarta atau Irian Jayanya. Oh, yang saya masalahin itu kita bisa nggak mengelola itu sebuah ibu kota menjadi sebuah kota yang bisa menyebarkan keadilan, menyebarkan kemakmuran, menyebarkan semua hal yang menjadi kebaikan untuk seluruh bangsa Indonesia. Iya. Saya hanya mempertanyakan itu, bukan mempersoalkan tempatnya. Haruhur. Ini kalau niatnya baik ya jangan ke Kalimantan, mau pindah ke Bantarujem juga. Oh, orangnya ke Majalengka, ayo bang. Bagus kan pindah Kalimantan. Kali-kali udah beri jatah. Jadi saya bertanya, kenapa harus di Jakarta terus? Cah, Emang Jakarta tanah suci? Tanah suci bangsa Indonesia adalah Jakarta. Kalau berbicara struktur tanah, jangan-jangan tanah Jakarta dibanding tanah Toriko Sawahia bagusan Toriko Sawahia. Iya, makanya sarannya untuk pemerintah studi banding boleh itu belajar ke sini karena tidak salah ini keluaran sarjana UPI, guru pendidik gitu ya. Menginspirasi tidak harus dibangunan. Ya, kepada Pak Prabowo nanti kalau udah nanti kita uji di Kalimantan, kalau misalnya ada lagi perkembangan kita pindahin ke Irian Jaya, pindahin ke Sumatera terus semua kebagian. Nah, nanti baru di ujung kita evaluasi di tanah mana yang ibu kota itu lebih bagus. Iya. Kalau tidak terjadi evaluasi ya gimana? Makanya coba aja dulu gitu. Kalau ternyata Kalimantan lebih buruk dari Jakarta ya kita pindahin. Kalau lebih bagus ya lanjutin kan tinggal gitu. Yang penting itu harus bahagia. Nah, minimal bisa nggak membahagiakan bangsa Indonesia gitulah. Persoalan pertanggungjawaban ya itu tanya pada orang-orang yang berwenang lah. Jadi maksud pengertian saya setuju Kalimantan itu dalam sisi substansi itu gitu. Saya pindahin. Ya jangankan ibu kotanya, presidennya aja kalau memang yang mandek ya kita ganti kan kayak gitu gitu. Ini bukan demo ini bukan. Semuanya. Cuma ide. Kita lagi makan. Kadang Pak Jokowi ke Pak Prabowo bagus. Tuh. Beri hak. Tadi ya juga lama-lama ya kalau dipilih saya juga mau nyalonin, masa bisa yang enggak ya gimana nanti. Tapi kan saya juga punya hak. kenapa? Abu. Mana? Itu ya. Oh, tentang sugesti Jadi kan kalian sakit berdarah gitu aja udah dia nyampe sekarang. Ya. Emang udah pindah ya Kalimantan? Kemarin upacara itu 17 Agustusan di sana tuh. Bocor di kemarin. Mau dinyalakan di dia enakan jika nanti. Kali-kali presiden atau gubernur yang makan-makan seperti ini, mengangkat kearifan lokal. Kalau saya gitu nyebutnya ya. wajib. Tuh. Wajib. Presiden makan bareng warga di mana? Nanti tuh. Kasta dan dibuang gitu. Di sini juga nggak apa-apa ya.
Janganlah kalau kata saya. Selama visi misinya belum sama jangan. Bukan oposisi Beb, kita mah Beb, ngomongnya bukan sebagai oposisi. Oh, saya pendukung kebijakan dengan pemerintahan saya itu apa? Termasuk orang yang mendukung pemerintahan. Ini perhatian ini. Seburuk-buruk pemerintahan lebih baik dibanding negara tanpa pemerintahan. Itu tuh. Apa agak laparnya nanti? Udah. Apaan? Ya udah. Karena dia main seburuk-buruk polisi tapi lebih baik dibanding tidak ada polisi sama sekali kayak gitu. Oh, pakai udah di IKN ya. Kalau berbicara negatifnya ada. Ya siap-siap aja IKN jadi kayak Jakarta. Nah itu IKN dari Kalimantan, dari tanah yang macet gitu kan. Pohon-pohon ditebang. Nah, Ya. itu berbicara sih keburuknya ya kayak gitu. Itu kan pilihan ya, maksudnya pilihan tuh. Jadi kalau ngelihat dari sisi itu, saya orang yang menolak jika ibu kota pindah ke Majalengka, atas nama orang Majalengka, saya menolak. Kenapa, Kang? Ya nggak mau Majalengka jadi kayak Jakarta gitu maksudnya. Tapi saya sarankan kepada orang-orang di luar sana, ya kalau mau ibu kota pindah, ya bagus, secara keadilan. Tapi saya menolak kalau pindahnya ke Majalengka, karena saya tidak ingin hingar-bingar Majalengka bertambah. Terus dengan alamnya yang lestari, polusi yang minim. Kalau saya penyuka kesepian, bukan saya itu aliran kesepian. Ya suka keramaian, Ketenangan. kalau ada ibu kota pasti rame. Tapi bagi para penyuka keramaian ya bagus lah gitu kan. Dari ibu kota ke daerah-daerah penyebaran. Punya seleranya masing-masing. Gitu. Asal jangan mengganggu Baduy lah. Kalau ke Jawa Barat tuh. Wah, bahaya Baduy Bahaya. diganggu. Ilmu-ilmu di luar nalarnya takutnya dikeluarin. Kalau sampai di Baduy ada tambal ban kan pusing juga kita. Siapa yang mau nambal? Ya kalau di ibu kota kan gitu kan, pasti ada tambal ban. Ada. Nah, jadi ada tempat dugem kan. Kalau Baduy dalam ada tambal ban berarti banyak motor di sana. Nah, Gitu. ada pom nantinya kan. Nggak mungkin juga kan buka tambal ban kalau nggak ada motornya gitu. Pasti ada motor dulu. Kan. Resikonya paling gitu. Nah ya tinggal tergantung orang Kalimantannya nih mau gimana gitu, mau hidup yang seperti apa. Jadi masing-masing punya nilai positif dan negatif kan. Pasti orang Kalimantan juga ibaratnya ngasih syarat-syarat boleh dia membangun ibu kota negara di sini asal jangan A, B, C, D. Iya. Kalau ingat zaman dahulu kan ada tragedi apa gitu ya, wah pada bayang gitu. Letaknya ini kan letak pengelolanya gitu. Masalah pengelolaannya. Jadi kalau masalah penyebaran tempat nggak ada masalah gitu. Karena itu ya ada bagiannya juga di Pancasila ya, keadilan sosial bagi Hak seluruh setiap rakyat. wilayah kan dimanfaatkan kebaikan untuk negara. Aduh, Jadi dari sisi keadilan, dari sisi kesetaraan, dari sisi pemerataan, bagi saya itu nggak ada masalah. tidak masalah. Ya. Malah bagus, malah positif. Luar biasa teman-teman, alhamdulillah ya disuguhi oleh pimpinan Toriko Sawahya. Makanan ada nasi, ada berbagai macam lauk pauk dengan tidak menggunakan piring, menggunakan daun. Itu saya rasa lebih nikmat ya daripada menggunakan piring karena ada nilai kebersamaan. Mungkin nanti Tutup ya. tutup di pembicaraan selanjutnya. Jadi ngobrol sama Kang Im ini sangat menarik. Jadi selain menambah wawasan, banyak hal-hal yang mungkin
di luar pemikiran kita. Jadi nantikan di video selanjutnya. Siap. Terima kasih teman-teman.